Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat Islam setelah beliau wafat adalah para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bertugas sebagai pemimpin negara dan agama. Pemimpin negara tugasnya meliputi tugas kenegaraan dan berhubungan dengan negara-negara lain. Sebagai pemimpin agama, seorang khalifah berhak memutuskan masalah agama. Khulafaur Rasyidin tidak bertugas untuk membawa risalah. Tugas tersebut hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, sebuah keluarga terpandang dan sangat disegani di kalangan orang-orang Quraisy. Ayahnya bernama Nufail bin Abil Uzza. Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani, gagah, tegas, dan cerdas. Dengan kepribadiannya, ia menjadi andalan suku Quraisy dalam menyelesaikan berbagai perkara dan perselisihan. Ia tidak segan menghunus pedang ketika ada pihak yang dinilai tidak mematuhi kesepakatan. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu musuh Rasulullah SAW. Dia sangat membenci Rasulullah SAW karena dinilai telah merusak agama nenek moyang kaum Quraisy. Sebagai pemuda, ia terpanggil untuk membela agama kaumnya. Oleh karena itu, ia bertekad melawan Nabi Muhammad SAW demi menghilangkan agama baru yang dibawa tersebut. Dalam tradisi Quraisy, anak perempuan dinilai rendah karena tidak bisa berperang dan membela harga diri keluarga. Oleh karena itu, kelahiran anak perempuan adalah aib bagi keluarganya. Keluarga yang mempunyai anak perempuan merasa malu. Banyak di antara mereka yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya untuk menghilangkan aib ini. Begitu juga Umar bin Khattab. Ia termasuk orang yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Itulah gambaran kuatnya Umar dalam berpegang pada agama tradisionalnya. Karena fanatiknya itu, suatu hari ia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah jalan ia diberitahu temannya bahwa adiknya Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Mendengar berita itu, ia sangat marah. Dengan kemarahan yang meledak-ledak, ia mendatangi Fatimah dan akan membunuhnya. Saat Umar mendengarkan adik perempuannya sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba perasaannya tergugah. Ia terpukau bagai terkena sihir ketika mendengar bunyi ayat Al-Quran yang dilantunkan adiknya itu. Pesan Al-Quran itu begitu merasuk dalam hatinya sehingga menghujamkan keyakinan bahwa itu memang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu ia menangis dan mengakui kebenaran agama Islam. Umar bin Khattab tidak jadi membunuh adiknya, tetapi malah bertekad mencari Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Dengan keislaman Umar bin Khattab, kekuatan Islam semakin kokoh. Orang-orang kafir Quraisy dibuat tidak berdaya. Mereka tidak lagi berani mengganggu kaum muslimin. Umar bin Khattab selalu berada di depan ketika orang kafir mencoba mengancam Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ia tidak segan-segan mengancam mereka dengan pedangnya. Keberanian dan keikhlasan Umar bin Khattab sangat dikagumi Rasulullah SAW. Beliau memberi gelar Al-Faruq pada Umar bin Khattab. Al-Faruq artinya pembela atau pemisah antara yang baik dan yang buruk.
Umar dinilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang bisa mengambil jalan berbeda secara tegas antara sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah orang yang berakhlak buruk dan sangat benci pada Islam. Setelah masuk Islam, ia sangat taat dan ikhlas membela Islam lahir dan batin. Penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Di saat Abu Bakar merasa bahwa dirinya sudah tua dan ajalnya sudah dekat, Abu Bakar meminta pendapat kepada para sahabatnya seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Usaid bin Khudur. Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya menjadi khalifah. Setelah memperoleh kesepakatan dan persetujuan, maka disampaikan kepada Umar bin Khattab. Demikianlah cara penetapan Umar bin Khattab sebagai khalifah, dan sesudah Abu Bakar wafat, para sahabat membaiatnya. Umar bin Khattab adalah seorang yang tegas, berani, mempertaruhkan jiwanya demi kebenaran. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq, artinya orang yang memisahkan antara yang hak dan batil. Jasa-jasa Umar bin Khattab. Berikut ini jasa-jasa khalifah Umar bin Khattab. A. Melanjutkan pembebasan Persia. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar sudah ada rencana pembebasan wilayah Persia, tetapi rencana tersebut belum dapat dilakukan. Setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mengirimkan tambahan pasukan dan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglimanya dan sekaligus menggantikan Musanna sebagai gubernur militer di Irak. Peperangan pertama di bawah pimpinan Sa'ad terjadi pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Dalam peperangan ini, pihak Persia mendapatkan kekalahan. Panglima Persia yang bernama Rustam tewas. Setelah kekalahan ini, kota-kota di Persia juga ditaklukkan. B. Pembebasan Baitul Maqdis 16 Hijriah atau 637 Masehi. Baitul Maqdis adalah kota suci bagi kaum muslimin. Umat Nasrani saat itu menderita penindasan dari bangsa Romawi. Penduduk Nasrani menyaksikan dan mendengar kekalahan tentara Romawi di berbagai pertempuran dan mendengar perlakuan yang baik oleh penguasa muslim terhadap penduduk yang dikuasainya. Oleh karena itu, mereka merasa tidak ada gunanya melawan pasukan muslimin. Mereka tidak takut, tetapi mereka senang. Tentara Romawi banyak yang lari. Dalam keadaan yang baik ini, kaum muslimin mengadakan perundingan dengan kaum Nasrani. Para pemimpin masyarakat Nasrani bersedia menyerahkan kota Baitul Maqdis kepada kaum muslimin dengan syarat sebagai berikut. 1. Ada kebebasan dalam beragama dan penyerahannya langsung kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. 2. Dalam penyerahan itu diadakan upacara yang langsung diterima oleh Amirul Mukminin. Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. C. Pembangunan pemerintahan Islam. Upaya pembangunan pemerintahan Islam yang kuat ditempuh dan mulai dirintis pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Hal tersebut didasari karena semakin luasnya wilayah Islam. Upaya-upaya yang dilakukan Umar bin Khattab dalam membangun pemerintahan yang kuat yaitu 1. Membentuk dan menugaskan qadhi atau hakim di setiap wilayah. 2. Mengadakan pengawasan timbangan dan takaran. 3. Mengadakan pengawasan ketertiban dengan membuat peraturan pertahanan negara. 4. Mengeluarkan alat pembayaran yang sah. 5. Mendirikan Baitul Mal atau tahun Hijriah sebagai penanggalan yang resmi. 7. Membagi daerah-daerah yang telah dikuasai menjadi beberapa wilayah dan menunjuk wali atau gubernur untuk memimpin wilayah tersebut atau lembaga keuangan negara. 6. Menetapkan tahun Islam dan menunjuk wali atau gubernur untuk memimpin wilayah tersebut. 8. Mengatur jawatan dalam pemerintahan. Umar bin Khattab meninggal dunia pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Setelah memerintah selama 10 tahun, Umar bin Khattab wafat karena ditikam oleh budak dari Persia yang bernama Fairuz, yang biasa dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah. Nah, hanya itu penjelasan tentang Umar bin Khattab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.